Baik, bismillah. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Banati rahimani wa rahimakunallah jami'a. Baik. Al-an insyaallah ya banat ندرس ماذا درس الفقه. طيب في باب شروط الصلاة وأنا ما زلت بديلا عن Ustadzah Rosmita, ya, Ustadzah masih menggantikan Ustadzah Rosmita di pelajaran fikih kali ini, ya, Danisha, ya. Babu syuruti as-salah. Oke, jangan lupa untuk absen ya semua, ya. Wasalna ila safhah. Mana dia? Halaman berapa? Ada yang tahu halaman berapa? 41. Oke, kita ulang ya sedikit, ya. Kita ulang sedikit yang 39 ini. Wahya 11 5 49. Babul azan wal iqamah. Baik, sebentar. Halaman berapa, Kak? 41. Babu syurutis shalah. Baik, yang ini. Naam, ya, barakallahu fiik. Ustadzah ringkas sedikit ya tentang bab syarat salat, ya. Apa itu syarat salat? Syarat adalah apa? Siapa yang tahu? Ma huwa syartu? Apa itu asyartu? Apa syarat? Ya, syarat sesuatu, sebelum adanya sesuatu. Ya, taib. Apa tuh? Apa, sayang? Bab syarat salat, ya. Kecil, hadas besar, cuci badan, cuci pakaian dan tempat sholat dari berbagai macam najis. Taib. Ya, kita ringkas ya. Bab syarat sah salat. Syarat sah salat. Yang pertama al-waktu, ya. Masuknya waktu. Yang kedua at-taharah, ya, bersuci dari segala macam hadas dan najis, ya kan? Ini sudah dijelaskan sama Ustadzah Rosmita, ya. Kemudian sekarang kita masuk. Bentar. Yang pertama tadi apa? Syarat sah salat. Syarat sah salat yang pertama apa? Iya, al-waktu, masuknya waktu. Wat-taharah minal hadathi wan najas, bersih suci dari hadas dan najis. Maksudnya apa? Tidak sah salat seseorang, ya. Kamu misalnya Syahla Salsabila, kamu misalnya mau salat zuhur di jam 11. Apakah salat kamu sah? Syahla sholat zuhur pada jam 11 siang. Sholat zuhurnya sah tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa tidak sah, ya Syafira Hedra? Kenapa sholatnya si Syahla tidak sah? Sholat zuhurnya si Syahla jam 11 tidak sah. Kenapa? Karena belum jam setengah 1.
Iya, karena belum masuk waktu sholat zuhur. Maka salah satu syarat sah sholat adalah masuknya waktu. Waktu sholat yang 5. Yang kedua, ya, bersuci dari hadas dan najas. Ya, bersuci dari hadas dan najis. Apa itu hadas? Enggak. Fatia Az-Zahra. Apa itu hadas? Hadasnya harus dibersihkan sebelum sholat juga. Iya sayang. Hadas itu adalah sesuatu yang keluar dari diri kita, dari dalam diri kita, ya, hadas. Seperti apa contohnya? Air kencing, iya, kencing ya, kencing, qada al-hajah, mani, madhi. Nah, itu hadas yang keluar dari diri kita. Sedangkan najas, ya, kalau najis itu berarti dari luar. Contohnya apa? Bukan dari kita. Terkena kotoran misalnya. Kotoran apa? Kotoran hewan misalnya. Itu kan dari luar, bukan dari badan kita. Paham? Itu beda antara hadas dan najas. Toib, sekarang kita masuk ke sitrul atau satrul aurah. Ya, yang ketiga, ya, wa minha, syarat sah salat yang ketiga adalah wajib menutup aurat. Yang pertama tadi masuknya waktu, ya. Sudah dibahas kan sama Ustazah Rosmita ya, zuhur kapan, asar kapan. Nah, kalau kita sekarang sudah enak ya, sudah ada azan, kita sudah tahu bersama ya. Kemudian yang ketiga ada satrul aurah, menutup aurat. Ya, ini syarat sahnya sholat. Jadi, ya, siapa ini? Noya. Kalau ada orang wanita sholat tanpa jilbab, sholatnya sah atau tidak? Tidak, Ustazah. Tidak. Kenapa sayang? Karena sholat harus menutup aurat. Iya, sholat harus menutup aurat dan kepala termasuk auratnya wanita. Ya, maka harus ditutup. Nah, ada di tahun berapa ya? Itu ada aliran baru. Perempuan katanya nggak apa-apa sholat nggak pakai jilbab seperti laki-laki. Sholatnya sah atau tidak? Tidak, ya. Tidak, barakallahu fikun. Karena syarat sahnya sholat seseorang adalah menutup aurat, ya. Yang ketiga, menutup aurat. Fayajibu bimala, ya sayang. Kalau kita sholat pakai cadar boleh, Ustazah? Nah, itu insya Allah kita bahas di sini. Barakallahu fiik. Fayajibu bimala yasifu basyarotaha. Bagaimana cara kita menutup aurat saat sholat? Yajibu bimala yasifu basyarotaha. Hendaklah kita menutup, ya, aurat kita saat sholat dengan sesuatu, dengan kain yang tidak menampakkan warna kulit kita. La yasif basyarotaha, basyarah warna kulit, ya, la yasif tidak menampakkan warna kulit kita. Ada kan beberapa kain yang dia menerawang, ya kan? Memang dia kain panjang, menjuntai-juntai, tapi menerawang. Kalau kita pakai, orang lain bisa melihat, oh, anak ini hitam nih, gitu. Ada tidak kain yang seperti ini? Syafaf. Ada ya. Nah, ini tidak boleh dipakai saat sholat, ya, karena menutup aurat. Bukan juga saat sholat ya, di luar sholat juga tidak boleh kita memakai pakaian yang syafaf, yang menampakkan warna kulit kita, tidak boleh. Wa auratu rajulin, nah di sini kita jelaskan auratu rajulin wa amatin wa ummi waladin wa mu'taqin ba'duha minas surrati ila rukbah. Taib. Nah, aurat yang harus ditutupi oleh, yang harus ya, yang wajib. Aurat yang wajib ditutupi oleh rojul. Rojul berarti laki-laki, ya. Aurat
laki-laki dalam sholatnya, wa amatin, budak. Apa itu budak? Biasanya budak itu ada kalau adanya peperangan. Ada perang kemudian tawanan dijadikan budak. Kalau di zaman sekarang tidak ada perbudakan lagi, ya. Wa auratu rajulin. Nah, auratnya seorang laki-laki, seorang budak, seorang ibu, ya, di depan anaknya, ummu waladin, dan wa mu'taq. Mu'taq ini adalah budak juga, ya. Bagaimana auratnya dari surrah ila rukbah? As-surrah mulai pusar sampai ke dengkul. Surrah pusar, rukbah dengkul. Apa sih bahasa lainnya rukbah dengkul? Apa Kak? Dengkul lah ya. Lutut. Nah, itu dia. Ya betul. Minas surrah ila rukbah, ya. Jadi seorang laki-laki ya, kalau dia sholat, aurat yang wajib ditutupi itu dari mulai pusar sampai ke lutut, yang wajib. Ya, yang wajib. Baik. Seorang budak juga seperti itu, dari mulai pusar sampai ke lutut. Nah, kita bagaimana? Antuna bagaimana? Antuna laki-laki atau perempuan? Perempuan, maka auratnya bukan dari pusar ke lutut, ya. Kalian orang yang bebas atau budak? Bebas, ya, bukan budak. Maka bukan dari pusar ke lutut aurat yang wajib ditutupi. Nah, di sini kita jelaskan, wa kullul hurrati auratun. Kalau untuk orang yang merdeka, al-hurrah, orang yang merdeka yang bukan budak, nah kita, ya, maka semua badannya adalah aurah. Semua badan kita adalah aurat. Berarti wajib menutupi semua badan kita dari mulai awal tumbuhnya rambut sampai ujung kaki kita, illa wajhaha, kecuali muka. Jadi muka dalam sholat bukanlah aurat. Iya, muka kita perempuan, ya, al-hurrah untuk perempuan yang merdeka, semua bagian badannya, semua bagian tubuhnya adalah aurat yang wajib ia tutupi dalam sholat ataupun di luar sholat, ya. Wa tustahabbu sholatuhu fi thawbain. Nah, ini masuk lagi pembahasan untuk laki-laki. Tadi kita bilang bahwasannya aurat laki-laki adalah dimulai dari mana? Aurat laki-laki, sayang? Yang wajib ditutupi? Iya, dari pusar sampai lutut. Tapi tustahabbu, disunnahkan. Sholatuhu, ketika laki-laki sholat, ya, disunnahkan memakai dua pakaian. Memakai dua pakaian bagaimana? Imma dia pakai celana kemudian pakai kemeja, berarti dua kan, satu celana satu kemeja, ya. Atau sarung kemudian pakai kemeja. Baik. Nah, ini disunnahkan seperti itu. Paham? Aurat yang wajib ditutupi adalah dari pusar ke lutut, tapi disunnahkan untuk memakai dua baju, ya, memakai baju dan memakai celana. Paham di sini? Barakallahu fikun. Wa yujzi'u satru auratihi fin nafli. Yujzi'u artinya apa? Ya, wajib, ya, menutup auratnya fin nafli. Dalam sholat sunnah, ini untuk laki-laki, ya, pembahasan tentang dua baju tadi, memakai dua baju. Ma'ahadi atiqaihi fil fardi. Tadi kita bilang bahwasannya aurat laki-laki dimulai dari pusar yang wajib ditutupi, dari pusar ke bawah, dari pusar ke lutut. Tapi disunahkan dia pakai baju, ya. Disunahkan dia pakai baju juga dan pakai celana, atau pakai baju dan pakai sarung.
ini lebih afdol, ya, lebih bagus. Tapi kalau seandainya dia cuman pakai celana, ya, kemudian dia nggak pakai baju. Kalian tahu baju ihram sayang? Tahu baju ihram laki-laki bagaimana bentuknya? Menutupi satu bahu, ya kan? Menutupi satu bahu. Nah, kalau seperti ini, kalau dia tidak punya baju tapi dia cuma menyelempangkan kain yang menutupi satu bahunya, ma'a ahadi atiqaihi fil fardi, maka ini boleh. Ya, maka ini boleh. Untuk laki-laki, kalau dia tidak menutupi, Ustazah ulangin ya, untuk laki-laki aurat wajib yang ditutupi adalah dari pusar ke lutut. Tapi disunnahkan, ya, lebih afdol untuk memakai celana atau memakai sarung kemudian pakai baju, ya kan? Nah, kalau tidak dapat baju yang menutupi kedua pundaknya, pundak mana pundak? Coba pegang pundak masing-masing. Ah iya, dua kan pundak kita kan? Kalau laki-laki tidak mendapatkan baju untuk menutupi kedua pundaknya, maka tidak apa-apa dia menutupi satu pundak saja. Yang penting salah satunya tertutupi. Dan ini diperbolehkan. Bisa jadi sayang, kita di sini di Indonesia ya, kita melihat sepertinya tidak mungkin semua orang punya baju, ya kan? Tidak mungkin. Tapi kalau kita misalnya melihat ke negara-negara yang miskin, yang mereka makan saja tidak bisa, mungkin atau tidak mereka tidak punya baju? Mungkin, ya kan? Maka untuk laki-laki kalau dia sholat cuman menutupi salah satu bahunya saja, bajunya, maka tidak mengapa. Nah, kalau untuk kalian, untuk ustazah, auratnya bagaimana? Harus ditutupi Ustazah. Harus ditutupi semua. Kita orang yang merdeka, semua bagian badan kita adalah aurat kecuali wajah kita. Barakallahu fiik. Wa salatuha fi dir'in wa khimarin wa milhafatin wa yujzi'u satru auratuha. Nah, wa salatuha fi dir'in, bentar ya, Ustazah lihat dulu. Wa salatuha fi dir'in wa khimarin wa milhafatin wa yujzi'u satru auratiha. Nah, bagaimana Ustazah sholatuha? Sholat seorang perempuan. Nah, ini penting ya, kita semua perempuan. Sholat perempuan fidir'in. Fidir'in. Sholat seorang perempuan yang memakai baju, ya, yang memakai baju, kemeja, wa khimarin, ya, memakai khimar. Khimar itu apa? Jilbab ya. Khimar itu biasanya jilbab yang dari atas, kita pakai dari kepala, ya. Maka ini boleh, ya. Yang penting menutupi aurat sampai ke kaki, ya. Atau seseorang, ya, seorang perempuan misalnya dia di tempat yang memang miskin, yang tidak bisa mendapatkan baju potongan, ya, tidak pula ada khimar seperti yang kita pakai sekarang. Nih seperti yang Antuna pakai sekarang, kita makainya dari kepala dulu kan? Ini namanya khimar yang dipakai dari kepala. Nah, seperti ini boleh. Tapi kalau tidak ada, ya, tidak ada dan dia sholat hanya memakai milhafah. Milhafah itu baju yang dia lilit-lilitkan dari kepala sampai ke badan. Tidak potongan seperti kita. Dan ini juga boleh, ya. Yang penting menutupi semua auratnya. Ya, yang penting menutupi semua auratnya. Faham di sini? Ya,
Nah, soal yang tadi ditanyakan sama Talita, bagaimana dengan seorang perempuan yang memakai cadarnya ketika sholat? Ya, di buku kalian ini, di buku Zadul Mustaqni, ya Zadul Mustaqni, penulis mengatakan bahwasannya tukrahu sholatul mar'a fi niqabin wa burku'. Jadi di makruh ya, makruh atau tidak diperbolehkan seorang wanita memakai cadar, menutup mukanya dengan cadar atau burqa ketika sholat. Jadi saat sholat silahkan kalian buka cadar kalian. Barakallahu fikum. Naam. Ya sayang. Amal mau nanya Ustazah. Atau kita bertanyanya nanti bisa setelah Ustazah selesai menjelaskan sayang. Bisa Kak? Baik Ustazah. Oke, barakallahu fikun. Nah, itu tadi tentang sitrul aurah. Bagaimana aurat yang wajib yang ditutupi, bagaimana yang sunnah untuk laki-laki dan perempuan, ya. Nah, wa man inkasyafa, barang siapa yang inkasyafa. Inkasyafa itu yang nampak, yang apa namanya tuh ya? Tersingkap. Wa maningka syafa, barang siapa yang tersingkap sebagian auratnya. Misal Al-Tafrin Saputri, misalnya lagi sholat. Al-Tafrin Saputri lagi sholat. Kemudian saat ia sholat, ya, auratnya, sebagian auratnya, Frin Saputri kan orang merdeka ya, berarti semuanya aurat kecuali wajah. Nah, saat kamu sholat, ya, aurat kamu nampak, misalnya betisnya, sarungnya terangkat, misal, sarung kamu terangkat, betis kamu tersingkap, ya, wafahusya, besar, tersingkap, nampak, sehingga nampak semuanya. Maka bagaimana ini? Kalau seperti ini ya, maka kamu harus mengulang sholat kamu. Apalagi tersingkapnya dari rokaat pertama, kalau sholat zuhur dari rokaat pertama sampai rokaat keempat. Nah, maka harus mengulang sholat. Tapi kalau seandainya tersingkap aurat kita sedikit saja saat sujud misalnya, tersingkap, kaki kita tersingkap sedikit, dan tidak lama setelah itu kita tutupi lagi, tidak lama. Kemudian kita juga tanpa sengaja, maka tidak perlu kita mengulang sholat. Faham? Baik. Au shalla fi thawbin muharramin alaihi au najasin a'ada. Atau ada seseorang yang sholat memakai baju yang haram. Bagaimana baju yang haram, Ustazah? Bisa jadi dia mencuri. Iya, dicurinya baju orang dari jemuran. Ya. Atau dia misalnya kalau di pondok biasanya ya, anak-anak pondok tuh sering make mukenah kawannya tanpa bilang. Ghasab. Ya, dan ini tidak boleh. Ya. Au najasin, atau dia pakai baju yang terkena najis, maka dia harus mengulang sholatnya. Paham? Atau kalau untuk laki-laki, misalnya dia memakai sutra, laki-laki tidak boleh memakai sutra, maka dia harus mengulang sholatnya. Atau memakai pakaian yang terbuat misalnya dari emas dan perak untuk laki-laki, maka dia harus mengulang sholatnya. Nah ini berlaku ya, tidak berlaku untuk seseorang yang misalnya tadi kita bilang bahwasannya kalau orang pakai baju yang ada najisnya ya, yang terkena najis, maka dia harus mengulang sholatnya. Tapi tidak untuk orang yang misalnya ada di suatu tempat ya, jauh dari pemukiman warga, dia jauh
di tempat yang tidak ada manusianya misalnya, dan tempat yang ia singgahi saat itu semuanya terdapat najis, ya, kecuali yang dia pijak saja untuk pijakan kakinya. Bagaimana Ustazah? Maka tidak mengapa dia sholat ya sebisanya. Wa man wajada kifayata auratihi sataroha. Baik. Nah, untuk orang yang bisa dan dapat menutupi auratnya dengan kain dan semacamnya, maka dia wajib untuk menutupi auratnya. Bagaimana Ustazah? Orang yang misalnya tinggal di pedalaman Papua misalnya, tapi kalau sekarang bisa jadi mungkin mereka sudah akses untuk masuk ke sana sudah ada, bisa jadi mereka sudah punya pakaian, ya. Kalau seandainya tidak punya Ustazah, tidak ada satu helai pun kain yang bisa menutupi auratnya, bagaimana Ustazah? Maka kalau seandainya tidak bisa dan sudah diusahakan, yang harus ditutupi adalah farjain, kemaluannya. Afwan ya, kemaluannya dan duburnya. Kemaluan dan dubur itu kalau memang betul-betul tidak mendapatkannya. Dan alhamdulillah ya banat, kita di Indonesia bahkan kain pun berlebih-lebih ya, banyak. Jadi jangan memakai baju yang kekurangan bahan ya. Bersyukur kita di Indonesia ini pakai baju tuh yang lebih-lebih aja bahannya. Jangan pakai yang ketat-ketat, kekurangan bahan ya. Atau narkoba, ya kan? Nampak kolor bangga. Jangan. Ya. Pakai baju yang benar ya, yang tidak menampakkan aurat, tidak menampakkan lekuk tubuh kita, tidak menampakkan warna kulit kita. Karena banyak di antara kaum muslimin yang tidak mendapatkan baju. Kalian bayangkan, tidak ada kain yang harus ditutupi apa? Kemaluan dan duburnya. Bayangkan. Kita bergelimang banyak kain di Indonesia, maka kita manfaatkan, bersyukur. Ya, fa'ilam yakfiha. Nah, rupanya ada juga. Kalau seandainya kainnya tidak cukup Ustazah, atau sesuatu tidak cukup untuk menutupi kemaluan dan duburnya, bagaimana? Apa yang harus ditutupinya? Maka yang harus ditutupinya adalah duburnya. Ya. Fa'in u'ira satrotan lazimahu qabuluha. Tapi kalau seandainya ada orang yang dengan senang hati meminjamkan kain untuk menutupi auratnya, atau menyewakan kain untuk bisa menutupi auratnya, ini wajib ya, wajib. Gak apa-apa kita dipinjamin, kita terima, atau misalnya disewakan, kita bisa bayar, kita terima untuk menutupi aurat kita. Hada ya banat, ada yang bertanya tadi, silahkan karena waktunya sudah mau habis. Oh ya. Satu pertanyaan, silahkan. Apa tuh sayang? Apa? Misalnya semua namanya, kan kita syarat salat itu harus menutupi aurat Jadi kalau tidak, kita kan tetap sholat nih kan Ustazah, tapi nggak pakai jilbab waktu di luar, gimana Ustazah hukumnya? Nggak pakai jilbab gitu? Iya, di luar, tapi waktu sholat pakai jilbab. Oh, waktu sholat pakai jilbab, di luar sholat tidak pakai jilbab. Oh, jadi sayang, insya Allah sholatnya tetap sah ya, tapi menutup aurat itu adalah kewajiban. Apalagi kita memakai jilbab itu kewajiban, bukan budaya Arab ya, tapi kewajiban yang Allah wajibkan. Sama kayak sholat, kita tidak sholat satu sholat saja berdosa tidak? Berdosa. Sama, karena menutup aurat, memakai jilbab adalah wajib. Sama. Maka saat kita tidak memakai jilbab ya,
keluar rumah nggak pakai jilbab, kita berdosa. Apalagi kalau kita sudah tahu ilmunya. Ini udah Ustazah sampaikan, ya. Dosanya 2, makin banyak kalau tidak dikerjakan, ya. Kalau dia pakai jilbab, tapi dia pernah pakai jilbab, tapi nggak sering saja. Gimana? Iya sama. Kamu sholat tapi nggak sering, bagaimana tuh? Padahal sholatnya wajib 5 waktu. Nah, kamu sholatnya cuma zuhur, asar, dan subuh. Sama ya, karena itu wajib. Kan ada kan Ustazah kawan kami kayak gitu. Mm-mm. Tapi ada bilang juga Ustazah. Itu nggak mau Ustazah, gimana ya? Tidak apa sayang, yang penting tetap kamu nasehatin dengan baik, dengan sopan, dan doakan, ya. Doakan saat dia tidak tahu. Insya Allah doa kita untuk teman kita saat kita sendiri dan teman kita tidak mengetahuinya, insya Allah dikabulkan. Ya, hadza ya banat, barakallahu fikun, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baca doa kafaratul majlisnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absensi. Banyak yang lupa absensi. Absen ya, jangan lupa ya, absen di Zoom. Udah Bu, makasih Bu. Ya Ustazah. Halo sayang. Halo Ilya. Halo Tine. Biru mama. Ilya sayang, ayat ikat ama, ayat ikat ama. Oh. Satu lagi deh, minta tolong. Yang itu anak-anak itu yang datang itu. Apa tuh? Rica ngapain aja? Apa Rica kan udah tahu orang itu kan harus kesini itu yang mau masuk di itu. Terus dia kan itu bilang nanya di mana kemampuan mereka, di mana kira-kira yang mau diasah untuk masuk ke itu aja. Di mana? Di perpus. Masih sedikit yang datang, belum semua. 3 orang baru. Oh, nikah hari ini enggak dia? Iya Bu. Siapa itu? Entah nih Bu, anak kelas. Iya, anak kelas 7 lah itu.